Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Barbara Gunawan SEMSI AKSI SIRS selaku dosen pengampu manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Marcella dengan NIM 2019-04-2026 manajemen risiko kelas D akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu Risk Register PT Indomaret Prisma Tama atau yang sering kita sebut dengan PT Indomaret. Kemudian daftar isi yang terdapat dalam PowerPoint saya yang pertama yaitu biodata asesi, yang kedua latar belakang, yang ketiga batasan kajian, yang keempat struktur organisasi, yang kelima identifikasi risiko, yang keenam faktor positif, yang ketujuh risiko inherent, yang kedelapan mitigasi risiko, yang kesembilan risiko residual, yang kesepuluh profil risiko inherent, yang kesebelas profil risiko residual, yang kedua belas risk appetite, yang ketiga belas risk appetite report, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki daftar isi yang pertama yaitu biodata asesi. Nama lengkap saya Vika Di Marcella, riwayat pendidikan saya Negeri Pembina Purbalingga, SD Negeri 2 Banjar, SMP Negeri 1 Kalimantan, SMA Negeri 1 Bukareja, dan sekarang bersekolah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian penghargaannya pernah saya dapatkan pada tahun 2018 yaitu saya pernah meraih penghargaan film dokumenter terbaik favorit pelajar. Dan kemudian jabatan yang sekarang yaitu sebagai mahasiswa strata 1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian kita memasuki daftar isi yang kedua yaitu latar belakang. PT Indomarko Prisma Tama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan pengecer waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988 yang dikelola oleh PT Indomarko Prisma Tama pada tahun 1997. Perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Next, kemudian ada visi dari PT Indomaret Prisma Tama sendiri, yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Dan misinya adalah meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan utama yang harus dapat dipenuhi. Baiklah, kita memasuki daftar isi yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi dari PT Indomaret Prisma Tama, yaitu ada supervisor, KA atau kepala toko, asisten toko, MD atau merchandiser, pramuniaga, dan kasir. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, terdapat satu unit yaitu branch manager yang terdiri dari 5 departemen yaitu satu production department, dua financial department, yang ketiga cost control department, yang keempat branch personal managers department, yang terakhir process development and quality control department. Dan jumlah risiko dari masing-masing departemen adalah sejumlah satu. Kemudian kita memasuki daftar isi yang keempat yaitu identifikasi risiko. Deskripsi atau kejadian risiko yang pertama yaitu terjadinya cacat produksi pada packaging makanan atau minuman. Yang kedua berkurangnya pengunjung yang datang. Dan yang ketiga banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Akar penyebabnya yang pertama yaitu penyebab terjadinya cacat disebabkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan dari manusia. Kesalahan pada packaging makanan dan minuman yang tidak rapi sehingga menyebabkan produk rusak. Dua, adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pengunjung lockdown di rumah masing-masing, sehingga pengunjung lebih memilih memesan makanan menggunakan jasa Shopee Food atau sejenisnya. Dan yang ketiga, yaitu adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan toko tutup selama pandemi mengakibatkan banyaknya makanan dan minuman yang berjamur dikarenakan tidak adanya pegawai yang mengecek akibat lockdown. Dan indikator risikonya yaitu yang pertama, berkurangnya jumlah pelanggan yang datang ke Indomaret akibat COVID-19. Yang kedua, terjadinya lonjakan pemasakan barang produktivitas setelah pembukaan lockdown. Dan yang ketiga yaitu keterlambatan kedatangan produksi pada barang karena COVID-19. Kejadian risiko yang selanjutnya yaitu adanya fluktuasi nilai tukar, kecurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19, dan supplier dibatasi diakibatkan COVID-19. Akar penyebabnya yaitu yang pertama, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan banyak sektor usaha yang terpuruk dan atau kurang untuk diberikan kredit komersial, sehingga perlu analisa yang lebih tajam lagi. Dan yang kedua yaitu ketidakpastian ekonomi dan perubahan kondisi usaha akibat pandemi membuat Indomaret mengalami penurunan income dan atau financial capacity. Dan indikator risikonya yang pertama yaitu biaya falas, yaitu presentasi varians biaya falas merupakan
merupakan salah satu indikator risiko di bidang finansial. Yang kedua, pendapatan falas, yaitu indikator risiko lainnya di bidang finansial adalah persentase varians pendapatan falas. Yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang asing. Indikator risiko persentase nilai tukar mata uang asing terus berubah dari waktu ke waktu. Dan yang keempat yaitu perbedaan nilai bunga laporan keuangan dan akun bank. Next, kejadian risiko yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan cuaca. Akar penyebabnya yaitu yang pertama petugas kurang teliti atau kurang kompeten karena masih pegawai baru, dan yang kedua petugas mengalami beban kerja atau workload yang terlalu tinggi terutama di jam-jam sibuk. Indikator risikonya yaitu yang pertama adanya beberapa temuan kesalahan oleh checker saat transaksi, yang kedua terjadi beberapa kali laporan reversal oleh quality control, yang ketiga, walaupun nilainya tidak signifikan, namun terdapat beberapa kasus selisih saat dilakukan cash count reguler. Dan yang keempat, beberapa teller masih baru atau masih tergolong junior. Kejadian risiko yang selanjutnya, terdapat risiko kegagalan dalam mempertahankan tenaga kerja bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Akar penyebabnya yaitu yang pertama, petugas BO reporting rata-rata masih baru. Ada juga pegawai atau petugas reporting lama resign atau yang pindah kerja ke Indomaret lain. Yang kedua, kurangnya minat karyawan untuk ditempatkan di bagian reporting yang cenderung monoton. Dan indikator risikonya yang pertama yaitu pada saat dilakukan recheck oleh supervisor sebelum laporan dikirim, ditemukan berbagai kesalahan, sehingga terkadang harus disusun ulang. Hal ini telah beberapa kali terjadi. Yang kedua yaitu adanya petugas lama bagian reporting yang resign sehingga laporan atau LBU dibuat oleh orang baru. Next, kejadian risiko yang selanjutnya adalah terdapatnya kompetitor yang mempengaruhi kemampuan Indomaret untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Akar penyebabnya yang pertama yaitu terjadinya infeksi terhadap karyawan yang terjadi di luar kantor cabang, dan yang kedua yaitu tidak diterapkannya prinsip atau protokol kesehatan secara benar. Indikator risikonya yang pertama yaitu adanya karyawan yang mendapatkan hasil reaktif saat dilakukan rapid test, dan yang kedua beberapa kantor cabang juga harus ditutup sementara karena ada karyawannya yang terkena COVID-19. Kemudian kita memasuki daftar isi yang keenam, yaitu faktor positif. Kejadian risiko yang pertama yaitu terjadinya cacat produksi pada packaging makanan atau minuman. Yang kedua, berkurangnya pengunjung yang datang. Dan yang ketiga, banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Faktor positifnya, yang pertama yaitu manajemen sudah menyadari situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, divisi yang terkait di kantor pusat sudah terinformasi dan komit untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi. Yang ketiga, adanya peluang tenaga kerja dan harga yang akan menguntungkan warga selaku konsumen. Yang keempat, yaitu Indomaret selama ini dikenal sebagai minimarket yang harganya memasang harga murah. Ini sangat menguntungkan bagi warga selaku konsumen yang akan menikmati harga murah. Dampak kualitatifnya yang pertama yaitu menurunkan kualitas kemampuan cabang dalam menyalurkan dana atau kredit untuk mengenerate pendapatan. Yang kedua, menurunkan kualitas kemampuan cabang dalam meningkatkan total aset. Yang ketiga, menurunkan kualitas kinerja cabang maupun prestasi kerja karyawan terkait. Selanjutnya, kejadian risiko berikutnya yaitu adanya fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, kecurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, supplier dibatasi diakibatkan COVID-19. Faktor positifnya yang pertama yaitu manajemen sudah menyadari situasi yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu divisi terkait di kantor pusat sudah terinformasi. Dan yang ketiga yaitu adanya dukungan MIS atau TI yang cukup handal. Dampak kualitatifnya yang pertama yaitu menurunkan kualitas kemampuan cabang dalam mempertahankan profitabilitas. Dan yang kedua yaitu menurunkan kualitas kinerja cabang maupun prestasi kerja karyawan terkait. Kejadian risiko yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang akan berdampak buruk terhadap suatu global dan perubahan cuaca. Faktor positifnya yaitu yang pertama adanya beberapa temuan kesalahan oleh supervisor saat transaksi. Yang kedua terjadinya beberapa kali laporan reversal oleh quality control. Yang ketiga walaupun nilainya tidak signifikan, namun terdapat beberapa kasus selisih saat dilakukan cash count reguler. Dan yang keempat beberapa teller masih baru. Dampak kualitatifnya supervisor selaku checker transaksi cukup kompeten sehingga beberapa kesalahan berpotensi kerugian finansial dapat dicegah. Dua, secara sistematis menyampaikan laporan reversal sebagai feedback bagi unit terkait agar lebih akurat. Yang kejadian risiko selanjutnya yaitu terdapatnya risiko kegagalan dalam mempertahankan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Faktor positifnya yaitu satu, pada saat dilakukan recheck oleh supervisor sebelum laporan dikirim, ditemukan berbagai kesalahan, sehingga terkadang harus disusun ulang. Hal ini telah beberapa kali terjadi. Yang kedua, adanya petugas lama bagian reporting yang resign sehingga laporan atau LBU dibuat oleh orang baru. Dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, supervisor selama ini cukup teliti dan kompeten, namun suatu saat bisa saja terjadi overload. Yang kedua, SDM rata-rata masih berusia muda dan memiliki keinginan untuk berkembang. Kejadian risiko yang terakhir yaitu terdapatnya kompetitor yang akan mempengaruhi kemampuan Indomaret untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Faktor positifnya yaitu yang pertama,
adanya karyawan yang mendapatkan hasil reaktif saat dilakukan rapid test dan terbukti positif saat uji lebih lanjut. Yang kedua, beberapa kantor cabang juga harus ditutup sementara karena ada karyawannya yang terkena COVID-19. Dampak kualitatifnya yang pertama yaitu kantor cabang melaksanakan rapid test dan uji lanjut. Yang kedua, kantor cabang telah memiliki prosedur berlaku terkait protokol kesehatan atau pencegahan penularan COVID-19. Dan yang terakhir, kantor cabang telah memiliki gugus tugas khusus pengawasan atau pemantauan COVID-19. Faktor inheren. Kejadian risiko yang pertama yaitu terjadinya cacat produksi pada packaging makanan atau minuman. Yang kedua, berkurangnya pengunjung yang datang. Yang ketiga, banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Probabilitas kategori 4 yaitu besar, dampaknya itu 5 atau sama dengan sangat berat. Dan skor risiko inheren 20. Lalu tingkat risiko inheren itu extreme high. Berikutnya adalah 1. Adanya fluktuasi nilai tukar. 2. Kekurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, supplier dibatasi diakibatkan COVID-19. Probabilitas nilainya 4 atau sama dengan besar, dampaknya 5 sama dengan sangat berat, dan skor risiko inherennya sebesar 20, lalu tingkat risiko inheren termasuk extreme high. Kejadian risiko berikutnya terjadi perubahan iklim yang tidak menentu yang akan berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan cuaca. Probabilitasnya senilai 4, yaitu sama dengan besar, dampaknya nilainya 5 atau sangat berat, skor risiko inherennya sebesar 20, lalu tingkat risiko inherennya termasuk extreme high. Lalu selanjutnya, kejadian risiko berikutnya yaitu terdapat risiko kegagalan dalam mempertahankan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Probabilitasnya nilainya 4, yaitu sama dengan besar. Dampaknya itu nilainya 3 sama dengan sedang. Skor risiko inherennya adalah 12, lalu tingkat risiko inherennya termasuk high risk. Lalu, kejadian risiko yang terakhir, yaitu terdapatnya kompetitor yang akan mempengaruhi kemampuan Indomaret untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Probabilitasnya nilainya 3, yaitu sama dengan sedang. Dampaknya yaitu senilai 4 atau sama dengan berat. Skor risiko inheren adalah 12, tingkat risiko inherennya termasuk high risk. Dan atas toleransi risiko dan kertas kerja. Pertama, target pendapatan PT Indomaret Prisma Tama diperkirakan naik sebesar 10% pada tahun 2022, sehingga didapatkan 110 miliar rupiah. Lalu kemudian BTR-nya 20% dikalikan 110 miliar, sehingga didapatkan total nilai sebesar 22 miliar. Lalu indeks dampaknya 20% dikalikan 22 miliar ini, hasilnya sebesar 4 miliar 400 juta rupiah. Dan indeks yang kedua yaitu 40% didapatkan dari 40% dikalikan 22 miliar ini, hasilnya 8 miliar 800 juta rupiah. Dan indeks dampak yang ketiga yaitu 60% didapatkan dari 60% dikalikan 22 miliar, sehingga hasilnya 13 miliar 200 juta rupiah. Yang keempat, indeks dampak sebesar 80% dikalikan 22 miliar, sehingga didapatkan hasil 17 miliar 600 juta rupiah. Dan yang terakhir, 100% dikalikan 22 miliar, totalnya 22 miliar rupiah. Dan asumsi kursnya adalah 1. Kemudian mitigasi risiko, deskripsi kejadian risiko yang pertama yaitu terjadinya cacat produksi pada packaging makanan atau minuman. Yang kedua, berkurangnya pengunjung yang datang. Yang ketiga, banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Pemilik resikonya namanya Pak Ahmad. Penanganan risiko yang pertama yaitu melakukan proses kontrol yang berkesinambungan, dimulai dari penggunaan bahan baku yang berkualitas, pemilihan pemasok, proses penerimaan bahan baku, dan proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan standar operating procedures. Yang kedua, mengusulkan ketentuan atau program reward bagi seluruh karyawan jika mencapai target dari perusahaan. Kejadian risiko yang berikutnya yaitu adanya fluktuasi nilai tukar, kecurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, supplier dibatasi diakibatkan COVID-19. Nama pemilik risiko yaitu Bapak Julianto. Penanganan risiko yang pertama yaitu melakukan kegiatan strategis dengan membentuk pola hubungan kerjasama dan kemitraan dengan petani dan pemasok. Yang kedua, melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual. Yang ketiga, melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam dan luar negeri dan menggunakan bahan baku substitusi tanpa mengurangi kualitas akhir dari produk barang jadi yang dipasarkan kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap
suhu global dan perubahan cuaca dengan pemilik resiko yaitu Bapak Santoso. Penanganan resikonya yaitu yang pertama melakukan kajian terhadap perlindungan bencana alam seperti kecukupan perlindungan asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis. Yang kedua melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan kejadian bencana alam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kejadian resiko yang berikutnya yaitu terdapatnya resiko kegagalan kerja yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata dengan pemilik resikonya yaitu Bapak Rahmat. Penanganan risiko yaitu supervisor dan BO Department Head melakukan coaching rutin kepada karyawan terkait. Yang kedua, mengusulkan program pelatihan bagi seluruh karyawan back office menyangkut accounting sehingga cukup banyak pegawai back office yang memiliki kompetensi yang dimaksud. Yang ketiga, meminta persetujuan prinsip dari partisipan untuk dilakukannya rotasi SDM secara periodik untuk menghindari kejenuhan. Yang keempat, melakukan program pelatihan profesional baik internal maupun eksternal. Dan kejadian beresiko yang terakhir yaitu terdapatnya kompetitor yang akan mempengaruhi kemampuan Indomaret untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Dengan pemilik resiko yaitu Bapak Fatur, penanganan risikonya yaitu senantiasa mengikuti dinamika pengembangan pasar, meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk unggulan baru. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran dan menerapkan program-program efisiensi biaya guna meningkatkan daya saing. Dan yang kelima, mengusulkan untuk mengiklankan produk-produk unggulan. Selanjutnya, risiko residual. Kejadian risiko terjadinya cacat produksi pada PCG makanan atau minuman. Yang kedua, berkurangnya pengunjung yang datang. Dan yang ketiga, banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Probabilitasnya senilai 2 yaitu kecil, dampak resiko residual itu senilai 3 yaitu sedang, skor risiko residual itu 6, dan tingkat risiko residual termasuk medium risk. Kemudian kejadian risiko yang selanjutnya yaitu adanya fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, kecurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, supaya dibatasi diakibatkan COVID-19. Probabilitas senilai 3 yaitu sedang, dampak resiko residual itu nilainya 3 yaitu sama dengan sedang, skor resiko residual itu senilai 9, dan tingkat resiko residual termasuk medium risk. Lalu selanjutnya, terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan cuaca. Probabilitas risiko residual itu 2 atau sama dengan kecil. Dampak risiko residual itu nilainya 3 yaitu sama dengan sedang. Skor resiko residual itu adalah senilai 6 dan termasuk tingkat risiko residual kategori medium risk. Lalu selanjutnya, terdapatnya risiko kegagalan dalam mempertahankan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Probabilitas risiko residual itu senilai 1 yaitu sangat kecil, dampak risiko residual itu 2 yaitu ringan, dan skor risiko residual itu senilai 2 termasuk tingkat risiko residual low risk. Dan yang terakhir, kejadian risikonya, terdapatnya kompetitor yang akan mempengaruhi kemampuan Indomaret untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Probabilitas risiko residual itu senilai 1 yaitu sama dengan sangat kecil. Yang selanjutnya dampak risiko residual itu senilai 3 yaitu sedang, dan skor risiko residualnya 3 termasuk tingkat risiko residual low risk. Berikut adalah profil risiko inherennya. Lalu selanjutnya, berikut adalah profil risiko residualnya. Dan ini adalah risk appetite. Lalu selanjutnya, ini adalah risk appetite report yang menunjukkan kejadian risiko. Yang pertama terjadinya cacat produksi pada packaging makanan atau minuman. Yang kedua, berkurangnya pengunjung yang datang. Yang ketiga, banyaknya produk makanan dan minuman yang berjamur akibat penutupan toko selama lockdown. Status risiko inherennya termasuk extreme high. Status risiko residual medium risk. Target risiko yaitu low risk. Yang kedua, adanya fluktuasi nilai tukar, kecurangan modal untuk menggaji pegawai saat masa pandemi COVID-19 supaya dibatasi diakibatkan COVID-19. Status risiko inheren termasuk extreme high. Status risiko residual medium risk. Target risiko low risk. Kejadian risiko yang ketiga yaitu terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang akan berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan cuaca secara ekstrim. Status risiko inherent extreme high, status risiko residual medium risk, target risiko yaitu low risk. Kejadian risiko yang keempat, terdapatnya risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko juga low risk. Dan yang terakhir kejadian risikonya yaitu terdapatnya kompetitor yang akan mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Status risiko inherent termasuk high risk, status risiko residual low risk, dan target risiko appetite low risk. Lalu kesimpulannya, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa PT Indomarko Prismatama pada tahun 2022 diperkirakan memiliki 3 risk register yang berkategori extreme high, 2 risk register yang berkategori high risk, 3 risk register yang berkategori medium risk, dan terdapat 2 risk register yang berkategori low risk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.